kelompok doa dan ada juga arisan. Jadi 1 bulan 1 kali ada pertemuan. Untuk malam hari ini ada 3 anggota yang menemui hari ulang tahunnya. Jadi ada 3 agenda. Setiap pemberian baik dan anugerah yang sempurna, Yakobus 1 ayat 17, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Halo, jumpa lagi dengan Om Mamang TV Channel dari Umpan Nusa Tenggara Timur. Sekarang Om Mamang TV sudah berada di Kota Kupang. Seperti biasa, 1 bulan 1 kali di keluarganya Om Mamang TV ini ada pertemuan kelompok doa dan ada juga arisan. Jadi 1 bulan 1 kali ada pertemuan. Untuk malam hari ini ada 3 anggota yang menemui hari ulang tahunnya. Jadi ada 3 agenda. Jadi di samping kelompok doa, ada arisan dan perayaan ulang tahun bagi kita punya saudara 3 orang ini, yaitu 1 Biven, kemudian Wayan dan Mama Yanti. Jadi ada 3. Yuk ikuti keseruan Mama Betty dalam perayaan maupun kekusukan kita di dalam iman. Nanti pendetanya itu akan dibawakan oleh kita punya anak sendiri, yaitu Pendeta Dedi Marcus. Oke. Ulang tahunnya di sini ya. Selanjutnya Manleo yang silakan mainkan. Ya, selamat malam. Saat ini kita merayakan 7 tahun. Jadi kalau si mencinta Mama dia Yanti dengan apa? dan Om Wayan. Itu apa aja dia? Namun hal yang lain kita kelompok doa Batilangan. Tapi juga ada arisan. Semua kita bahagia fokus dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kelompok doa Batilangan dan arisan itu sendiri mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Liven Rafael, Bapak Wayan Subali dan Mama Yanti Lotte. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak Wayan, Mama Yanti, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses dalam tugas dan pekerjaan. Amin. Selamat ulang tahun untuk Om Liven, Om Wayan, dan Mama Yanti. Semoga dalam pertumbuhan usia yang baru semakin diberkati oleh Tuhan, semakin sukacita melimpah di dalam hidupnya, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Baik, selamat malam. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Liven, ini Kawayan dan Mayan. Tuhan berkati, biar ini umur panjang, sehat selalu, dan sukses dalam segala hal bersama keluarga. Terima kasih.
Amin. Itu suksa di sini. Iya. Dua ya? Iya. Nah, gini kan gini Sa. Nah, gini Sa. Begitu. Terus lilinnya. Ini empat. Baru satu sesi sudah. Sabar. Nanti tiup. Kipas dan tiup. Pendeta Oh ini banyak. Ini kata Yanti kasih mama, apa yang kasih Yanti? Beta yang kasih nih KIS sisa 80 toh. Nanti ini bulan baru hitung sendiri lah. Oh begitu. Soalnya sejarah. Kalau itu mama. Ya. Semua batuk pilek. Potong. Selamat ulang tahun dari Liven, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Om Wayan dan Mak Yanti. Semoga di hari bahagia ini semakin bahagia, sehat selalu, dan sejahtera Tuhan menyertai selalu. Berkat berlimpah. Amin. Amin. Om Wayan dan anak Yanti, Tuhan Yesus memberkati selalu dalam usia yang Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Om Liven dengan Om Wawan dengan Mayanti, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mau mewakili. Itu sudah. Sudah itu sudah. Catatan itu rapi kok, spasi ada ya. Nah, orangnya seperti catatan. Nah, kakak pendeta kasih ucapan dulu. Nah, shalom, puji Tuhan Yesus baik. Hari ini hari spesial, arisan Happy Families, acara ibadah persekutuan doa Batilanga, dan juga spesial momen ulang tahun buat Bapak Liven Rafael, Bapak Wayan, dan Mama Yanti. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Tuhan Yesus menyertai yang berulang tahun, semua panjang umur lanjut usia, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat pertemuan keluarga yang sangat luar biasa, keluarga teladan, keluarga yang hebat. Tuhan Yesus baik. Shalom. Shalom. Mama Dor, Mama Rodia, Mama Eten, Mama Umi, dan adik-adik semua. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini kita spesialnya begini. Kalau tadinya kelompok doa Batilanga wadah syukur, kita bersyukur, kita saling mendoakan yang dilaksanakan di rumahnya Om Liven. Tapi karena ada 3 orang hari bahagia, Bapak Liven, Bapak Wayan, dan Mama Yanti, sehingga kita lakukan di sini. Termasuk nanti ada arisan. Harapan saya kita hari ini, saat ini kita bahagia semua. Kita ikut kebahagiaan 3 saudara kita. Kita mendoakan dengan penuh
kasih sehingga kita semua boleh merasakan sukacita yang saat ini kita hadapi. Selanjutnya saya lanjutkan ke pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Sekali lagi ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Pertama-tama, biasa orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Yang sudah kenal pastinya sudah sayang. Beta yakin di sini pasti ada beberapa yang belum kenal saya di sini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Angel Gultom. Di sini saya akan memandu acara ini, rangkaian acara dari awal sampai akhir. Ini sesuai permintaan dari Bapak Ketua Kelompok Doa Batilana. Berikan aplaus kepada Tuhan Yesus. Ya, kurang lebih saat ini kita akan menggunakan waktu sejauh 2,5 jam ya, kurang lebih. Maka dari itu, untuk Bapak Mama, kakak adik yang terkasih, untuk HP yang ada di hadapan kita atau di tangan kita, tolong di silent atau diheningkan supaya kita masuk dalam ibadah kita saat ini dengan lebih khusyuk dan selalu dalam penyerahan Tuhan. Dan sesuai dengan tadi yang dikatakan Bapak SJ, hari ini spesial, agak berbeda dengan kelompok doa sebelumnya, bulan-bulan yang sebelumnya. Hari ini kita melakukan 3 acara. Ada 3 acara, yaitu yang pertama kita akan melakukan kelompok doa kita, beribadah bersama-sama seperti bagaimana yang sudah kita lakukan tiap bulannya. Dan yang kedua kita akan melakukan arisan bersama, yaitu kelompok arisan Happy Family. Dan yang ketiga yang lebih spesial, kita akan merayakan hari sukacita pertambahan usia dari ketiga orang yang terkasih kita, yaitu yang pertama untuk Bapak Liven Rafael yang pada tanggal 11 Juni yang kemarin, dan juga Om Wayan Subali tanggal 11 juga yang kemarin, dan juga pada tanggal 12 Juni yang telah lewat yaitu Mama Yanti Lotte. Kita akan melakukan semua kegiatan kita pada hari ini, tetapi kita akan awali dengan ibadah terlebih dahulu, dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Dedi Markus. Bapak Mama yang terkasih, kita sudah memegang lirik lagu yang sudah disiapkan. Kita akan melakukan satu pujian yang berjudul Doa Bapa Kami. Mari kita dengan tenang, dengan khusyuk kita menaikkan lagu ini secara sama-sama. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam peribadahan kita, saat ini kita akan ada di dalam satu games. Ada satu games yang sudah dipersiapkan, yaitu nama gamesnya tebak gerak. Ada yang mau bantu beta di depan kok? Atau kita sepakat untuk ajak yang berulang tahun? Ketiga orang terkasih kita yang berulang tahun, Om Liven, Om Wayan, dan Mama Yanti, boleh dipersilakan untuk maju ke depan untuk bantu Angel di sini untuk kita games sama-sama. Om Liven sudah sangat bersemangat sekali ya. Ya, ini nama gamesnya tebak gerak. Tebak gerak. Ini yang memperagakan Om Liven. Siap. Ini aturannya nanti Om Liven yang memperagakan, dan nanti Om Wayan dan Mama Yanti menebak gerakan yang diberikan oleh Om Liven. Di sini ada satu kata kartu, boleh Om Liven ambil, tapi tanpa sepengetahuan dua rekan yang lain. Ini nama gamesnya tebak gerak doa. Jadi ini sudah dikasih clue sedikit, doa. Jadi orang kalau doa bagaimana, pastinya kita tahu orang berdoa yang bagaimana, gerakannya berdoa bagaimana. Oke, ini kita kasih waktu 1 menit untuk games ini, untuk mengantar kita dalam ibadah saat ini. Saya akan buat timer di sini ya, Om Liven, supaya ketemu aman. Oke, 1 menit diberikan waktu kepada Om Liven dan Om Yanti dan Om Wayan. Salah? Yang lain boleh kasih semangat. Lebih lagi. Om Liven tolong kasih gerakan yang lain lagi. Ya. Ampun. Kurang tepat lagi. Om Liven lebih lagi. Sedih. Ya lagi. Tadi cluenya doa. Lagi. Belum, masih ada waktu. Ayo semangat. Lagi 5 detik. 4, 3, 2, 1. Tetok. Apa Om Liven jawabannya? Ya, jawabannya berdoa sambil menangis. Walaupun tidak berhasil menjawab games yang sudah disediakan, tapi di sini juga sudah ada hadiah yang diberikan kepada Om Liven, Om Wayan, dan Mama Yanti. Untuk itu, Om Liven silakan di depan dulu. Ada 3 hadiah, masing-masing dapat hadiah, jadi tidak boleh bersedih seperti yang digerakan tadi. Ya, yang pertama saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta Dedi untuk memberikan hadiah. Yang kedua, yang akan menyampaikan hadiah yang kedua yaitu Oma Dor. Mari Oma. Ini agak spesial karena yang memberikan orang tua. Pastinya ini penuh dengan doa juga di dalamnya. Ya.
beri aplaus. Ya, makasih Oma. Dan yang ketiga akan diberikan oleh Oma Lodia. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ketiga orang terkasih kita yang sudah mengalami peristiwa yang luar biasa dari Tuhan, pertambahan umur usia 1 tahun dalam kehidupan hambanya. Tuhan Yesus memberkati, disilakan untuk duduk kembali. Ya. Bapak Mama yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Dan doa ini dipimpin oleh Bapak To'o. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak To'o. Baik, mari kita satukan hati kita untuk mengawali acara kebaktian persekutuan kelompok doa Batilangan dan kelompok Arisan Happy Family. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan puji dan muliakan, Allah yang kami imani, di dalam nama Tuhan Yesus segala puji, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kami merasakan kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan memberkati kami kehidupan, Tuhan memberkati iman kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati aktivitas dari keseharian kami, hingga sampai pada saat ini kami berada dalam keadaan sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Oleh karenanya itu ya Tuhan, kami bersaudara, orang tua kami datang mengutuk atas kemurahan Tuhan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan untuk itulah ya Tuhan, kami mau datang bersyukur dalam persekutuan kelompok doa Batilangan dan kelompok Arisan Happy Family. Kami mau mengadakan sukacita, damai sejahtera dalam persaudaraan kekeluargaan kami dalam persekutuan kami pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Markus. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus. Manakala ia membawakan firman-Mu menjadi satu penghiburan kekuatan bagi iman percaya kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu dengan firman-Mu yang disampaikan. Jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada malam ini. Kami juga mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan membawa sukacita bagi persaudaraan dan kekeluargaan kami sehubungan dengan Tuhan menambahkan usia bagi saudara kekasih kami Bapak Liven Rafael, Bapak Wayan Subali dan Mama Yanti Lotte. Semuanya itu kami persembahkan dan mengucap syukur kepadamu. Kami mohon Tuhan ampuni salah dan dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan doa hamba-Mu ini, agar boleh menjadi satu korban sembahan pujian yang berbau harum dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena pengetaraan doa kami ini diterima dan
diterima demi Engkau yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oh, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saya mau cek lagi semangat dari Bapak Mama, kakak adik semua di sini. Semua masih sukacita? Semua masih ada sukacita? Coba berikan senyuman yang paling manis ke kiri kanan, muka belakang, sambil katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Ya, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Tapi ada satu lagi, kayaknya akhir-akhir ini cuaca lagi dingin ya. Iya kah? Atau ada yang lagi panas atau hangat, dingin. Ya, supaya ketemu lebih hangat, Bapak Mama semua dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu namanya ice breaking, supaya ketemu lebih hangat, supaya ketemu lebih bersatu. Saya akan tes kita semua di sini dengan aturan mainnya. Ada satu games lagi ya. Aturan mainnya, jika saya mengatakan bersyukur, tepuk 1 kali tangan. Kalau bersyukur, tepuk tangan 1 kali. Haleluya, tepuk tangan 2 kali. Oke? Semua bisa paham? Oke. Beta minta kerjasamanya kita semua. Beta tes 1 kali ya. Bersyukur. Yang salah nanti kena hukuman. No? 1 kali lagi, bersyukur. Ya. Bersyukur. Haleluya. 2 kali sah. Jangan lebih. 2 kali sah. 1 kali lagi, bersyukur. Haleluya. Bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Maaf ya, ini kayaknya dia cuma ikut bertepuk tangan. Oke, ini ada satu cerita, ada satu kalimat yang dimana nanti ini berkaitan dengan itu tadi, bersyukur, tepuk tangan 1 kali, haleluya, tepuk tangan 2 kali. Isi kalimatnya ini, simak baik-baik, dengar baik-baik. Hari ini kita semua bisa berkumpul, itu patut kita bersyukur. Itu patut kita bersyukur. Ya, karena Tuhan baik, kita lakukan haleluya. Ada yang berulang tahun, bersyukur. Ada yang dapat arisan, haleluya. Mari kita bersyukur, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Mama semua sudah hangat dan kita sudah melalui begitu panjang untuk pengantar kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita hilangkan akan hal-hal yang duniawi. Kita fokus ke pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dedi Markus. Untuk waktu dan kesempatan, permintaan dari Bapak Pendeta, kita akan naikkan satu pujian yang ada di tangan Bapak Mama semua, lagu besar Anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Untuk pemberitaan firman Tuhan, dipersilakan Bapak Pendeta. Tuhan
iblis tidak dapat bagian sedikit pun dalam perkara paling bermartabat di muka bumi ini. Tuhan, kami berbicara dan kami mendengarkannya. Terima kasih atas anugerah dan kasih setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Shalom. Shalom. 3 acara yang luar biasa. Pertama, ini perkumpulan arisan. Yang kedua, acara syukuran ulang tahun Bapak Liven, Bapak Wayan dan Mama Yanti. Dan yang ketiga ini, Henry kasih kenal Nona buat kita. Untuk yang ketiga ini, Henry, Nona nama siapa? Angel. Kamu tahu bahwa yang berdiri sekarang yang bicara ini untuk sekarang di Kota Kupang ini, dari semua keluarga Lengku saya yang tertua. Jadi saya kakak tertua dari semua keluarga Lengku yang ada di Kota Kupang ini. Kalau ada yang umur 50 tahun, berarti dia lebih dari saya, tapi kayaknya tidak ada. Di kota ini saya yang tertua dari semua. Nah, saya yang tertua dari semua keluarga Lengku. Jadi kakak sudah lihat dari kakak kasih jempol begini di Hendrik, ini bukan ajang kau bawa seleksi, ini sudah dibawa dalam persekutuan doa Batilangan. Jangan bikin penonton kecewa ya, keren ya, begini baru bagus, cocok, keren, mantap. Saya senang dengan ini tema, tadi dikirim sama calon mertuanya Angel. Yakobus 1:17, setiap pemberian baik dan anugerah yang sempurna, Yakobus 1:17, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Ada 4 variabel penting yang disampaikan, dikirim ke saya lewat Mama Betty soal pernyataan ini. Yang pertama, setiap pemberian yang baik. Dari ayat ini, variabel pertama, setiap pemberian yang baik. Kita ini bersyukur, kita berhadapan dengan pemberian yang baik. Mengenal Tuhan dan kebenarannya adalah memposisikan diri untuk hidup berhadapan dengan konsep-konsep pemikiran kerajaan Allah tentang hal-hal yang baik. Walau dalam keadaan yang tidak baik, kita diperhadapkan Tuhan dalam kondisi yang baik. Setiap pemberian yang baik, kita ada hari ini karena pemberian baik. Apa itu pemberian baik? Pertama, saya mau sampaikan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia atau bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Apa maksud pemberian baik? Pemberian baik adalah Allah mengontrol segala hal dalam kehidupan kita. Di dalam pusaran kehidupan kita, baik siang maupun malam gelap, Tuhan beracara di sana. Dia terlibat di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Air mata kah, duka kah, sukacita kah, segala hal Allah terlibat. Untuk apa? Menyatakan kebaikan. Kita bersyukur kita kenal Tuhan yang pasti namanya Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan kita dan mengontrol kehidupan kita. Segala pemberian yang baik. Pemberian yang baik apa saja? Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah menguasainya untuk mendatangkan kebaikan. Coba kita lihat hari ini. Setiap keadaan dalam kita punya kehidupan ini, setiap tekanan, setiap kesulitan, setiap air mata mendedikasikan kita punya kehidupan sampai hari ini. Berapa banyak Anda menangis hari ini, mempertahankan matamu hari ini? Coba, ketika seseorang tidak pernah menangis, Allah turun pakai air mata kita. Pertama, mendewasakan iman kita. Yang kedua, membuat kornea mata kita awet. Orang-orang yang tidak punya air mata dan tidak punya selambut produksi air mata, dia orang yang punya daya tahan mata yang paling lemah. Lensa terkuat di dunia ini adalah mata.
Drone sehebat apapun, kita butuh zoom in, zoom out dulu. Kalau dia blur, salah tekan, dia bisa konsep. Tapi bola mata kita, daya tahannya bisa ribuan tahun. Manusia pernah hidup hampir 1000 tahun, dan bola mata dia bertahan. Kita harus ganti HP, sehebat apapun. Kita akan ganti. Tidak ada lensa yang cukup kuat lebih dari mata kita. Ini hal-hal sepele. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Saya membaca satu buku, ternyata begini Bapak Jeffrey, adrenalin kita ini berpengaruh. Adrenalin kita, setiap pacuan, tekanan, rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir, itu memacu adrenalin kita. Dan ketika adrenalin kita terpacu, kinerja kardio kita, baik jantung, pembuluh darah, lain-lain, mereka bekerja dengan cukup kencang. Dan itu tanpa kita sadari memproduksi oksigen dengan lancar, karena tidak ada penyempitan. Allah turut bekerja dalam segala kondisi kita, termasuk hari ini. Mama-mama, oma-oma yang tua hari ini duduk depan kita ini, mereka ini sudah membuktikan mereka menghadapi lebih banyak masalah daripada hari-hari yang baik. Kenapa? Mereka sudah melewati musim. Di hari tua pergumulan makin bertambah, anak, cucu, menantu, dan lain-lain. Tapi kalau mereka kuat sampai hari ini, Tuhan sudah turun bekerja. Itu konsep pemberian baik. Pengkhotbah juga bilang begini, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripaya. Itu juga pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah dan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Coba, orang pergi tambah hidup. Orang pergi tambah benang untuk tarik. Begitu dia habis uang, longgar lagi. Mau tarik sampai di mana? Tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi. Allah sudah atur kita punya hidup sedemikian rupa, segalanya ada masa limitnya. Dia yang menata segala hal dalam kita punya hidup. Hari ini kita duduk bersama, kita makan, ini pun pemberian Allah. Kita bisa bayar makanan, ini pemberian Allah. Tidak boleh ada yang memegahkan ini. Tuhan atur semua dalam kita punya hidup. Dia kasih kita uang, dia kasih kita tanggung jawab. Kita baru lihat uang, kita bersyukur, uang itu sudah mengalir kemana-mana. Semua hanya lewat kita punya depan mata saja. Kita habis makan ini, kita hanya tahu Bapak Mama. Kita ini hanya tahu makan saja. Tapi kita tidak pernah tahu makanan ini keluar atau tidak. Kita hanya bisa makan. Kita hanya bisa beli obat untuk mendorongnya. Tapi kita tidak tahu makanan yang kita makan malam ini, dia keluar tidak besok pagi. Jadi kalau kita, jadi begini, kata dapat makan, setiap orang dapat makan dan minum, menikmati segala jeripaya, itu pemberian Allah. Ada banyak orang bilang begitu, orang-orang ateis. Saya tidak percaya Tuhan, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa semua. Iya benar. Sampai di situ kita punya kemenangan, kita punya kekuatan. Tapi pernahkah kita sadar, siapa yang bisa tahu keadaan dia 1 detik setelah ini? Siapa yang berdokter hebat mana, penyakit dalam mana yang bisa mendeteksi penyakit dalam dirinya sendiri? Bukankah mereka-mereka yang hidup dengan sejahtera yang sangat luar biasa, makan, minum semua? Saya belajar dari Ibu Ani Yudhoyono. Setiap pagi dokter kepresidenan timbang makanan, asupan gizinya semua ditimbang pakai komputer, tidak boleh melebihi apapun, dan diperiksa dalam kondisi sehat-sehat saja. Ternyata berapa hari kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Dalam saya kejap, dilarikan ke rumah sakit. Apa penyakitnya? Kanker darah. Itu yang dia tidak pernah tahu. Jadi kita boleh makan, tapi makanan pemberian Allah. Kita boleh minum, itu pemberian Allah. Kenapa? Karena kita hanya bisa kasih masuk dalam tubuh, keluar dan sehatkan makanan itu. Itu hanya urusan Tuhan dengan kita, dan kita tidak pernah tahu. Semua makanan yang kita makan ini, semua makanan dari bahan terbaik. Tetapi semua yang terbaik ini pun kalau Tuhan tidak memberkatinya, dia jadi tidak akan baik. Maka pemberian baik datangnya dari Allah. Si A lahir bersama si B, di rahim yang sama-sama, kembar hanya selisih hari, selisih detik. Satu tidak boleh makan nasi lagi, satunya boleh makan nasi. Dari sel yang sama. Kenapa? Yang satu dititip Tuhan penyakit,
yang satu tidak. Makanan tidak pernah salah, tapi Tuhan izinkan untuk kita kenal itu pemberian Allah. Apalagi tentang pemberian Allah. Sampai masa tuamu Yesaya 46 ayat 4, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa putih rambut. Ini Bapak, Mama, Saudara semua. Siapa di sini yang sudah sukses menciptakan keluarga besar? Keluarga besar, semakin Anda bertua, keluarga itu semakin kecil. Keluarga yang besar itu semakin kecil. Semakin Anda kecil, Anda lihat keluarga semakin besar. Tapi semakin Anda tua, walaupun jumlah keluarga makin bertambah hasil kawin-mawin, mereka semakin kecil, semakin tidak ada. Kemana? Kemana mereka? Karena Anda hanya ada dalam kamar untuk beristirahat, tidak mampu beraktivitas. Mereka sudah pergi mencari kehidupan mereka. Jadi Anda sudah kesepian. Semakin tua, walaupun keluarga semakin banyak, semakin Anda kehilangan mereka. Kita semua ini akan kehilangan orang. Kehilangan, bahkan anak di samping kamar aja tidak akan kita tahu. Kita tengah malam belum bisa tidur karena penyakit. Anak pagi-pagi sudah berangkat kerja. Kita pulang, kita punya jam tidur, dia pulang. Ada orang tua puluhan tahun tidak ketemu dia punya anak dan cucu. Kemana dia? Selisih kamar. Kenapa? Dengar baik, Tuhan sudah janji Bapak Yesus. Sampai masa tua hanya Tuhan yang baik. Semua orang baik akan pergi dari kita. Semua orang yang kita cintai akan pergi dari kita. Pemberian yang baik hanya datang dari atas, tidak dari bawah. Itu lalu pengkhotbah bilang begini, perhatikan pekerjaan Allah. Pengkhotbah 7:13-14. Siapakah dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya? Pada hari muncul bergembiralah, pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari muncul, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Kita satu hari, Pak, saya bangga dengan Mama dan Bapak Malo. Saya bangga. Anaknya dokter. Kalau dapat menantu dokter, dokter lagi. Tapi saya mau kasih tahu, Pak, ada banyak dokter tidak sempat membeda papa dan mamanya karena mereka dengan kesibukan sendiri. Akan datang hari malam, Pak, dokter spesialis beda penyakit dalam gagal dibeda di waktu yang tepat karena yang harus membeda tidak ada di tempat. Itu pun hari malam. Hari malam pun kita harus bersyukur karena hari malam pun dijadikan Tuhan. Semua orang ini mengucap syukur dalam segala. Pemberian yang baik hanya datang dari atas. Di kolom langit ini kita punya dua pilihan, berjalan dalam kemalangan atau berjalan dalam kemunculan. Tetapi dengar baik, pilihan itu akan ada pada kita setiap hari. Di saat kita malam, kita harus mengucap syukur karena kita harus memilih hari baik. Dari mana datang hari baik di saat malam? Di saat Anda mengucap syukur. Hanya itu saja, tidak ada pilihan lain selain daripada itu. Itu poin pertama dari variabel pertama, ayat yang sederhana. Saya membaca teks ini. Setiap pemberian baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu variabel pertama. Variabel kedua, setiap anugerah sempurna. Apa itu anugerah? Kita mengucap syukur Roma 3:23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh anugerah yang kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kita duduk begini, seperti ini. Walaupun hari ini ada banyak orang sedang berdebatkan masalah ketuhanan Yesus Kristus. 1 bulan kemarin saya membedai ketuhanan Yesus Kristus dan kealahan. Apakah Yesus adalah Allah? Apakah Yesus adalah hanya Tuhan saja? Yesus adalah Tuhan dan Allah menurut pengakuan para rasul. Ketika Thomas tidak percaya, dia tunjuk ke dalam lambung Yesus. Dia bilang, ya Theosku, ya Kurios, ya Allahku, ya Tuhanku. Itu sebutan sama dengan ya Adonaiku. Dalam bahasa Yunani itu, dalam bahasa Yunani, ya Adonaiku, ya Elohimku, ya Adonai. Itu sama. Tetapi apakah keadonaian Yesus dan
atau kekuriusan Yesus itu hanya sebatas dia adalah Tuhan, karena Tuhan dan Tuhan itu tulisan dalam bahasa Ibrani Yunani sama, kurios dan Adonai itu sama. Tetapi kita mengukur kekuriusan Yesus Kristus dan keadonaian dia itu, ketuhanan dia itu sekedar hanya Tuhan. Tetapi karena dia Allah yang satu-satunya, pribadi satu-satunya yang mengatakan tanggal matinya, hari matinya dan hari bangkitnya, hanya Allah yang bisa melakukan demikian. Ada banyak nabi mati tapi mereka tidak mampu bangkit. Yesus bangkit kembali, maka dengar baik, kekuriusan dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Banyak pernyataan-pernyataan dia mau pakai keledai masuk di Yerusalem. Dia pesan sama murid, kalau ada yang bertanya itu, bilang saja Tuhanmu membutuhkannya. Orang itu pergi, dapat keledai muda di sana. Orang itu bilang, jangan kau sentuh keledai itu. Dia bilang, Tuhanmu memerlukannya. Sedangkan keledai itu punya kurios sendiri, Tuhan itu. Tapi dia bilang Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah. Dia punya nama di atas segala nama. Maka hanya Tuhan, hanya Allah saja yang bisa begitu. Karena Elohim itu jamak. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, dan Ruach Kokades melayang-layang di atas air. Maka berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman dia bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah dan firman sudah menjadi manusia. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus hadir di sana. Elohim, Allah itu hanya satu. Ingat, Allah tidak tiga. Allah hanya satu hakikat. Tapi pribadinya ada tiga. Kita tidak bisa lupakan itu. Allah hanya satu. Kita manusia ini ada berapa di sini manusia? Ada berapa manusia? Ada berapa manusia? Hanya satu. Manusia di sini hanya satu. Semua di kandang babi itu adalah babi. Hanya satu aja mereka babi. Kalau ada lain berarti ada kuda, berarti lain lagi. Ini kita ini satu. Kita adalah satu hakikat manusia. Karena Elohim itu jamak. Elohim, El tunggal. Elohim jamak. Elohim itu tambah im itu jamak. Karena baiklah kita itu jamak. Menjadikan manusia itu sudah jamak. Allah itu tidak bisa, Tritunggal itu tidak bisa kita coret lagi. Ini hanya sekedar saya sampaikan supaya kita tahu. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Yesus, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan lanjut dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa itu pemberian? Apa itu pemberian yang sempurna? Kita, Bapak Liven dapat hadiah. Itu pemberian. Itu pemberian. Tanpa Bapak Liven usaha, Bapak Liven dapat. Ada orang yang usaha baru kasih, bayar tidak. Ini ada orang kerja kumpul uang baru bisa beli. Itu pemberian. Tetapi pemberian yang ini beda dengan pemberian yang dimaksud. Yang datang dari atas ini menyangkut kekekalan kita. Bapak, Mama, saudara semua, dengan bangga saya sampaikan untuk keluarga. Saya di Rote, orang tidak tahu siapa Markus. Orang taunya pendeta di Lenggu. Karena kemarin saya pimpin pemenangan ITESA. Sebagai pimpinan pemenangan ITESA kemarin, kita kasih skala Pak Ibu Lens. Mereka panggil saya Pak Lenggu. Nah, saya juga jawab iya saja sudah. Karena saya ini dan Bapak Esa ini kami punya fam tidak lenggu, tapi kami minum darah lenggu dalam perut. Jadi kami lebih lenggu dari semua lenggu di sini. Karena yang lenggu fam itu bisa dihapus, tapi darah lenggu itu kami minum dalam perut. Ini darah ini kalau Belanda lenggu. Kalau yang lain ini Henry, lu darah lenggu juga. Yang lain fam lenggu, tapi minum darah lain. Oh, berarti darah. Kalau Mama Net lenggu ya, minum darah lenggu.
darah liku. Ini darah liku semua. Ya. Ini minum liku juga ya. Oke, selamat minum liku. Bapak Liven bersyukur karena ketemu keluarga liku. Ya, itu. Nah, yang ketiga, datang dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Ini jadi begini, Alkitab ini ditulis pakai bahasa Yunani. Perjanjian Baru itu bahasa Yunani karena itu lingua franca. Sebelum 2000 tahun sebelum Yesus datang itu ada satu orang pertama namanya Abraham. 500 tahun setelah Abraham, 1500 sebelum Yesus datang, namanya Musa. Penulisan kitab pertama itu ditulis oleh Musa, itu sudah menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Kitab-kitab sudah disalin dalam bahasa Ibrani. Mereka menggunakan bahasa Arab. Jadi Musa, Tuhan sudah kasih dia kitab, ditulis. Berjalan 500 setelah bangsa Israel berdiri, pada masa Daud, kitab sudah berjalan. Orang Israel sudah mengenal Tuhan. Mereka sudah kenal Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini mengalami penjajahan. Selama bertahun-tahun mereka mengalami penjajahan pembuangan pertama. 700 tahun. 700 tahun sebelum Masehi mereka dibuang pertama, Asyur. 500 tahun sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi dibuang lagi ke Babel. Setelah itu kurang lebih Nabi Maleakhi, Nabi terakhir 400 tahun masa kegelapan, Allah tidak berfirman. The silent years. Itu Tuhan tidak berfirman 400 tahun. Nah, selama 400 tahun itu bangsa Israel hidup dalam dosa. Apa yang terjadi dengan mereka? Terjadi penjajahan. Di masa kegelapan Tuhan tidak berfirman, setelah pembuangan mereka itu dihancurkan. Mereka langsung dijajah lagi. Waktu itu Alexander Agung tahun 323 kurang lebih itu datang dan menjajah mereka. Kurang lebih 9 tahun Alexander Agung meninggal. Dia punya jenderal-jenderal menguasai lagi. Ini namanya Helenistik. Nah, mereka menjajah sampai tahun 1141 sebelum Masehi. Setelah itu terjadi perang besar, perang Makabe. Mereka berontak secara besar-besaran, banyak orang Israel mati martir untuk kemerdekaan. Tapi tahannya cuma beberapa tahun. Langsung tahun 63 sebelum Masehi datanglah Romawi. Tetapi kebudayaan Yunani sudah menguasai dunia pada masa itu. Makanya Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Selalu dipakai kiasan-kiasan, metafora-metafora, sehingga ditulis surga itu dengan kata dari langit. Karena memang langit itu dalam bahasa Yunani itu Uranon atau Uranos. Uranon atau Uranus. Itu langit. Langit itu Uranon atau Uranus bisa juga diartikan surga, tergantung pembahasan kalimatnya. Nah, karena di sini dia tulis pemberian diberikan dari atas, dari Bapa segala terang, maka ini sudah merujuk, walaupun dipakai kata estin dalam bahasa Yunani, tapi ini sudah merujuk kepada surga. Surga. Kita ini bersyukur. Surga itu menurut kitab suci di atas. Nah, Paulus pernah menyaksikan tentang surga. Dia bicara bahwa langit ketiga. Dan memang benar, surga dalam pengetahuan orang Yunani, mereka menyebut ada langit ketiga, itu tempatnya para dewa. Nah, Paulus menyampaikan juga bahwa di langit ketiga, jadi begini, langit pertama itu tempat awan terbentuk, burung-burung terbang, itu langit pertama. Bumi ini, kita punya pusara. Langit kedua, tempatnya antariksa, luar angkasa. Langit yang ketiga, itulah yang dimaksud tadi, datang dari Bapa segala terang. Itulah yang dimaksud bahwa Allah itu transenden, jauh, dia punya posisi di langit yang ketiga. Artinya tembus. Makanya kita punya lagu belakang langit biru ada mahkotamu, itu di atasnya sana. Jadi secara tidak langsung dia sudah kasih gambaran, karena waktu Lazarus dan orang kaya, malaikat datang menjemput. Dunia orang mati itu ada di bawah, Hades dan Sheol. Jadi begini, kita bersyukur Oma, syarat mati kan tidak harus tua. Kita siapa tahu usia kita sampai di kapan.
Kita duduk begini dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah bersyukur. Bapak Andre, kita duduk begini, kita kenal Yesus, kita sudah harus bersyukur. Karena begini, ini menyangkut kapan kita pulang. Kita ini akan mati loh, Bapak Ese. Kita mati kemana? Itu pertanyaannya. Ada hal yang lebih serius dari kehidupan ini. Semakin tambah usia, kita semakin menghadapi kematian. Kita ini hidup mempersiapkan kematian. Kematian yang paling bermartabat itu kematian dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah begini, dunia orang mati itu di bawah. Jadi kalau orang mati, dia tidak dalam Tuhan Yesus, dia akan turun menghadapi kegelapan bumi ini. Jadi neraka itu tidak dalam inti bumi. Bapak Mama tahu ya, kita ini ada di galaksi namanya Bima Sakti. Galaksi kita ada 9 planet waktu kita belajar dulu, tapi waktu tahun 2006 yang satunya sudah dihapus, namanya Pluto. Pluto tidak memenuhi kriteria planet. Dia tidak memenuhi kriteria planet. Yang pertama, planet itu, planet yang dimaksudkan dalam galaksi Bima Sakti kita ini, dia harus punya kadar air, dia harus bulat, dan yang ketiga, dia mampu membersihkan orbit. Nah, kelemahan dari Pluto tidak mampu membersihkan orbitnya, sehingga dia dikasih keluar, dia masuk dalam exoplanet. Exoplanet. Nah, exoplanet ini dalam satu galaksi itu ada 2 triliunan kurang lebih. Dan galaksi kita ini galaksi Bima Sakti, Bapak Ese. Galaksi Bima Sakti. Dan menurut para ahli ada 2 triliunan galaksi. Bayangkan 2 triliunan galaksi dikali 2 triliunan planet. Berapa kuadrat triliun planet yang besarnya kayak bumi ini yang sedang berputar di atas. Ketika bumi disorot dari angkasa, bumi ini bulat, tak ada gantungan. Di bawah dia ini masih ada bulatan-bulatan. Ini kuadrat triliun bulatan-bulatan. Yang punya naluri kehidupan hanya ada 8, tapi 4. Yang lain 4-nya dekat matahari, Merkurius, Venus. Itu dekat kita, bumi, Mars, Jupiter. Memang sudah diteliti, dia punya inti, bisa ada kehidupan, tapi hanya bumi. Nah, dari seluruh triliunan, kuadrat triliun planet, Bapak, Allah hanya konsentrasi di namanya bumi. Kenapa? Ada kita. Dia akan jemput kita. Waktu kita mati, Mama Betty, kalau kita tidak dalam Tuhan, kita akan turun ke dunia orang mati. Kita akan roh kita akan turun sampai bunyi ratap dan kerta gigi. Di sana ada belerang namanya neraka. Begitu mati, tidak pakai lama. Tidak ada gentayangan 40 hari, tidak ada. Tidak ada gentayangan 40 hari, itu tidak ada. Begitu putus napas, di sini masih kata sambutan, di sana sudah kebakar setengah mati. Di sini dia adalah gubernur yang ngasih, dia bantuan, dia adalah presiden yang terbaik, dia membantu banyak masyarakat. Tapi tanpa Yesus di kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya orang diberikan keselamatan, hanya nama Yesus. Di luar Yesus, sebaik apapun kita, binasa, masuk neraka. Karena menurut kitab Yesaya, kesucian manusia itu adalah kain kotor. Bersyukur Oma, percaya Yesus, terima Yesus dalam hidup. Kalau kita mati, kita tidak turun ke bawah. Turun ke bawah, langsung turun, melewati alam semesta sampai ke bawah. Tapi kalau kita dalam Yesus, menurut informasi, Pemasmur berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang benar. Kenapa berharga? Menurut Yesus Kristus, orang miskin yang takut Tuhan ini dijemput malaikat. Kita akan naik, melewati langit pertama, tembus awan, melewati antariksa tata surya ini, melewati triliunan kuadrat triliun planet. Kita sampai di yang tertinggi, di mana Bapa bertata, Yesus bertata, dan Roh Kudus diam di sana. Siapa yang menjadi jaminan? Yesus menjadi meterai buat kita. Kita ini sudah punya meterai, namanya Paradiso. Roh Kudus jadi jaminan, namanya Arabon. Roh Kudus itu tinggal dalam kita jadi jaminan. Jadi, Oma, beta mau beli Oma pun tanah, ini tanda jadi. Ini tanda jadi. Kalau tidak, ini hangus. Bapa di sorga kasih Roh Kudus jadi jaminan buat kita, mengontrol kita. Dan Yesus menjadi stempel buat kita. Kita punya kepastian keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pemberian baik yang datang dari atas. Itulah yang datang dari atas. Jadi kita hidup, memang kita butuh makan, memang kita butuh
kita butuh semua. Tapi ada yang lebih serius dari itu. Berpikirlah, tidak hanya hidup hari ini. Berpikirlah untuk hidup yang akan datang juga. Dan yang keempat, padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Dalam mitos Yunani pada waktu itu, zaman Yakobus ini ditulis, mereka kasih tahu bahwa menurut astrologi, kepercayaan astrologi Yunani, mereka mengaitkan pergerakan benda-benda langit dengan nasib itu atau perubahan itu berdasarkan perubahan suasana hati para dewa. Jadi bumi berputarnya aturan para dewa. Dia sangkal itu. Dia bilang pada Allah tidak ada pertukaran. Apa maksudnya? Semua ciptaan di dunia ini, Oma, ini hari kita ketemu siang, ini hari kita ketemu malam. Nanti berapa jam lagi sudah siang, berubah lagi. Betul atau tidak? Berubah lagi. Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita lihat matahari, sebentar kita sudah lihat bulan. Di bumi ini ada pertukaran. Tapi Bapa di surga tidak. Dia terang selama. Dia tidak berikan pertukaran. Maka saya mau kasih tahu, berkat tidak akan kemana. Bapak Mameli hanya bisa kasih sekolah BPA dulu, 2 orang. Tapi soal masa depan, sukseskah mereka? Itu bergantung Tuhan. Ada banyak orang kecewa ke sekolah dia punya anak dokter sekarang. Karena dokter sekarang beda dengan dokter dulu. Tunjangan tidak, setengah mati, ke sekolah mahal tapi susah. Orang banyak sudah tidak suka lagi. Biayanya besar, tapi yang diterima tidak setimpal. Maka saya mau kasih tahu, hidup kita tidak bergantung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kita memang ada di bumi. Paulus berkata, kewargaan kita surga. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu dipakai kata Tuhan, kurios, artinya apa? Dia Tuannya kita. Dia Tuannya kita. Dia yang atur kita punya hidup. Dia bilang makan-makan, dia bilang minum-minum. Dia bilang tunjangan-tunjangan, dia bilang bonus-bonus. Dia bilang sehat-sehat, dia bilang sembuh-sembuh. Dia bilang sakit maka sakit. Ada orang periksa dokter luar biasa, tapi besok tidak bisa makan. Dia pikir amander, ternyata gejala kanker tenggorokan. Saya punya teman begitu. Fitness ini penutup. Fitness. Aduh, dia bilang kau ini harus olahraga. Ini begini mati cepat. Nah, dia omongin saya berapa hari? Berapa bulan kemudian? 3 bulan. Saya dengar kabar. Tiba-tiba dia rasa seperti amander. Pergi minum obat, pergi periksa. Ternyata kanker tenggorokan. Di sini kanker. Yang dia tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Kita bisa ada sampai kita ada hari. Saya bersyukur ketemu oma-oma. Saya kasih tahu Giban kalau lihat Oma Ete panggil Oma Oya. Karena Oma Ete itu papi punya oma. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus baik buat kita. Selamat ulang tahun buat Bapak sayang, Bapak Liven, buat Bapak Wayan, buat Mama Yanti. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman Tuhan. Engkau sudah berbicara dengan kami. Ajar kami mengasihi-Mu. Ajar kami takut akan Engkau. Ajar kami melakukan yang terbaik. Ajar kami hidup mengucap syukur atas segala hal dalam hidup kami, baik maupun buruk. Semua itu Engkau izinkan untuk kami takut akan Engkau. Terima kasih buat hari ini. Pertemuan luar biasa, semua anggota Persekutuan Batilangan. Ada kegiatan arisan Happy Families, ulang tahun Bapak Liven, Bapak Wayan, Mama Yanti. Engkau berkati semua. Semua yang terbaik buat semua keluarga ini. Berkati yang cari kerja, berkati setiap pekerjaan. Sembuhkan yang sakit, beri kekuatan bagi yang lemah. Pengharapan kami dalam Yesus tidak pernah sia-sia.
Engkau adalah Tuhan kami dan Engkau adalah Allah kami yang kami percayai, yang kami banggakan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih atas segala. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Dedi, kiranya Yakobus 1, renungan Yakobus 1 ayat 17 membawa berkat untuk kita semua. Tapi saya mencatat yang paling utama itu pemberian yang baik hanya datang dari Allah. Sehingga kalau hidup dalam kebaikan Allah akan menjemput kita. Mungkin itu catatan inti bagi kita. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Firman Tuhan yang begitu membangun akan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih juga untuk Bapak Ese yang sudah memberikan respon dan juga sharing terhadap pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita akan masuk dalam arisan keluarga. Dan untuk arisan keluarga Happy Family akan diberikan kesempatan untuk Bapak Tokoh. Oh iya, minta maaf dengan Mama Yanti. Dipersilahkan untuk ke depan menemani Bapak Tokoh juga. Terima kasih. Salam buat kita semua. Terima kasih buat Pendeta Dedi yang membawakan firman Tuhan pada malam ini. Luar biasa. Pendirian yang baik hanya datang daripada Tuhan. Jadi Mama Yanti, Bapak Liven dan Om Wayan patut bersyukur. Itu adalah pemberian yang baik, pemberian yang terbaik. Semua pemberian bisa kita dapat, tapi pemberian ini cuma-cuma. Itulah namanya kasih karunia. Arisan Happy Family pada malam ini juga bergabung dengan kelompok doa Batilanga. Kita mengadakan pertemuan melalui ibadat yang baru saja kita dengarkan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Yang mananya saya mau bilang bahwa harapan daripada pembentukan dua kelompok persekutuan ini adalah untuk menjalin tali kasih persaudaraan. Itu pun pemberian yang baik. Pemberian yang terbaik ini tidak dicari oleh semua orang di dunia ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Bapak, Mama, Saudara bahwa arisan kita hanya tidak sekedar bertemu untuk berkumpul, kumpul uang lalu, tapi intinya itu supaya kita menjalin tali kasih persaudaraan itu. Dan untuk itu kita akan mengadakan tarik lotre untuk siapa yang dapat arisan pada malam ini. Untuk itu saya serahkan kepada bendahara untuk melaksanakan penarikan lotre. Baik, saya persilakan. Ini orang yang ada di Raut Pak Pendeta. Bapak Ese Pandi. Ya, Bapak. Terima kasih. Ini pasti dapat berkat. Dokter Suli Ginting, Mas Suli. Masuk.
balik. Mama Meli. Ibu Meli Amalo. Dapat arisan. Aduh, Bapak sedikit itu ada yang dapat. Sudah. Dengan demikian, Dapatnya. yang dapat arisan ini malam Dapat Bapak arisannya. Medi seperti biasanya. Nanti yang dapat arisan kita buat pertemuan di bulan depan. Nanti Mama Medi dan Bapak Ese yang atur saja bagaimana disapa, nanti kita akan mendapatkan pengumuman selanjutnya dari grup. Terima kasih saya kembalikan kepada anak Angel. Yang namanya tidak disebut jangan bersedih, karena masih ada waktu selanjutnya. Waktu yang tepat pasti Tuhan berikan. Amin. Amin. Ya, setelah tarik lot untuk arisan, kita masuk dalam satu acara lagi. Ini yang agak spesial, yaitu perayaan ulang tahun ketiga orang terkasih kita. Sekali lagi kita bisa undang untuk maju ke depan Om Liven, Om Wayan, dan juga Mama Yanti. Dengan kerendahan hati mari kita ke depan supaya kita merayakan sama-sama di sini. Walaupun sudah lewat harinya, tidak apa-apa kita rayakan bersama-sama di sini karena spesial kita rayakan secara rame-rame. Selamat malam buat kita semua, keluarga besar Batilana dan Happy Families. Di dalamnya ada berbagai sukacita yang terjadi malam ini, di mana kita bersyukur atas hari bahagianya Mama Yanti yang keberapa, Kakak Yanti RHS. Lotte Pak ya, kalau tidak salah. Dan Bapak Liven Rafael 61 dan Bapak Wayan 60. Begitu bahagia mereka karena Allah mengasihi mereka dengan penuh sukacita menambahkan satu usia yang baru. Kami ikut berbahagia bersama Bapak Liven, Mama Yanti dan Bapak Wayan. Shalom. Shalom. Dengan kerendahan hati saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta untuk mendoakan ketiga orang terkasih. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati hari ini yang berulang tahun. Sekali lagi kita berdoa buat Bapak Liven, Pak Wayan, Yanti. Berkat Tuhan Yesus atas mereka sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin ada musik selamat ulang tahun kah? Supaya kita lebih meriah, kita sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun sambil bertepuk tangan yang meriah untuk ketiga orang terkasih kita saat ini. 1, 2, 3. Ya. Sambil bertepuk tangan. Selamat ulang tahun. Mungkin semua bisa bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu selamat ulang bersama. Sekali lagi, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Happy birthday.
Ya, lagi kadonya Mbak. Ya, terima kasih Mama Ita. Ya, ini hanya 2 saja. Kenapa? Jangan bertanya, karena untuk OnlyFans itu sudah spesial di rumah. Tadi sudah diberikan oleh Mama Ita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mama Ita boleh kembali. Memang itu artinya panjang umur. Amin. Ya, Bapak Mama bisa dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ini mau potong kue, tapi Be bingung mau potong yang mana. Ambil kue, tapi bagi kue begitu. Ambil kue atau lanjut? Oh, oke. Sebelum ketong makan bersama, tadi sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Mungkin ketong mendengarkan satu-satu, mungkin dari Om Wayan, Mama Yanti, dan Om Liven untuk menyampaikan 1-2 kata kesan dan harapan di usia yang baru. Ya, jadi kepentingan menyampaikan terima kasih untuk supportnya untuk kami, ya. Terima kasih untuk Tuhan juga karena kami lahir di bulan Juni, bulan yang penuh dengan sukacita, dan orang terbaik di dunia itu ada pada bulan Juni. Ya, sebuah presiden di luar negeri juga lebih banyak ada pada bulan Juni, ya, di pertengahan, sehingga dia tidak ke kiri, dia tidak ke kanan, tapi dia ada di tengah-tengah. Oleh karena itu kami bertiga menyampaikan terima kasih untuk Papa Mama, saudara yang sudah hadir dalam persekutuan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Persekutuan ini menjadi kuat oleh karena kebersamaan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk Om Liven dan Om Wayan dan Mama Yanti. Satu pesan, yaitu kebersamaan. Jangan lupakan kebersamaan, karena dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari orang-orang sekitar kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini di sini sebelum makan kita akan ada foto bersama. Mau makan dulu atau mau foto? Oke, semasuk mengeluh lapar mungkin ya. Terima kasih untuk Bapak Liven, Mama Yanti, dan Mama Wayan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Oh iya, Om Liven bilang tahan dulu untuk sekalian untuk doa makan untuk kita semua. Baik, Bapak Mama, saudara kita. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih oleh karena Tuhan telah menghadirkan kami dalam sukacita kami pada hari ini. Kami bertiga bersukacita oleh karena Tuhan memberi kesehatan bagi kami di umur kami masing-masing. Berkati kami semua yang hadir, berkati Pendeta Dede yang telah memberikan penguatan iman bagi kami. Saat ini kami akan makan, karena Tuhan memberkati makanan ini. Berkati mereka yang tidak akan seperti kami. Tuhan berkati sesuai dengan kehendak. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk Om Liven. Makanan dan minuman sudah dipersiapkan. Silahkan menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Katakan cheese, satu kali lagi, cheese. Oke. Sudah, sekarang Cheese, katakan cheese. bukan bagi ini. Oke. Selanjutnya, 2, 1, senyum. Satu kali lagi, katakan cheese. Sarangeo, mana sarangeonya?
formal dulu ya. 3, 2, 1. Sarangeo, sarangeo, sarangeo. Sarangeo laki-laki dong nih, susah sarangeo. Kasih metua dong susah. Ayo. Begini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oh itu. Ready? Ya, sudah Pak. Lalapan ikan bakar. Es. Sonde apa toh? Ya toh mamanya sonde apa toh? Sonde apa? Apa? Sudah. C7 C C7 C7 C Selamat ulang tahun
buat Kak Liven Rafael yang berulang tahun tanggal 11 Juli. Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Wayan. Tanggal 11 Juni, Tuhan Yesus berkati. Buat Ma Anki yang kemarin 12 Juni, selamat ulang tahun. Oke, selamat malam buat Bapak Ibu semua dan juga teman-teman semua yang sudah bisa bersama dengan keluarga dan juga bisa bercerita baik di sini. Dan perkenalkan juga kami live akustik menghibur Bapak Ibu semua dan juga teman-teman. Dan terima kasih juga untuk kapal laut yang sudah kapal ikan yang sudah menggunakan tempat ini. Let's go, kita away. There's an angel contemplate my fate. Do not know that place is where we go when we play. usia yang baru 1 tahun dalam kehidupan. Kita tiba di penghujung acara kita dan terima kasih untuk Bapak Esyer selaku Ketua Kelompok Doa Batilana dan juga Bapak Kao selaku Ketua Arisan Happy Families. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk bulan Juli 2026. Yang pertama, pertemuan kelompok doa Batilana untuk bulan Juli dilaksanakan di rumah keluarga Bapak
Bapak Andre Lubalu pada tanggal 18 Juli 2026. Yang kedua, untuk pengumuman arisan Happy Families untuk bulan Juli 2026 itu akan diumumkan di grup WA yang ada di waktu yang mendatang. Selamat memantau grup WA untuk arisan Happy Families. Sampai bertemu di acara selanjutnya, di ibadah kelompok doa selanjutnya, dan di kelompok arisan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh ya, sebelum kita berpisah, kita menyanyi satu lagu Terima Kasih Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Untuk sebelum berpisah kita akan satu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Puji syukur kami antarkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa hari atas hari. Terkhususnya Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, Engkau memberkati segala rangkaian acara kami di tempat ini Tuhan. Kami telah melaksanakannya dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Semua boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa di surga, tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan satu persatu di dalam perjalanan Tuhan, kendaraan kami juga Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau tutup kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami tiba di rumah tangga kami dengan keadaan selamat tanpa kekurangan apapun itu Bapa. Untuk setiap rangkaian acara selanjutnya di bulan depan Bapa, Engkau memberkati semua Tuhan, biar semua hal-hal yang akan kami rencanakan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan, dan selalu hanya untuk memuliakan akan nama-Mu Bapa. Mengampuni kami akan salah dosa kami Tuhan. Mengampunilah segala kecemaran kami Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Shalom.
Jangan lupa tekan tombol subscribe.